Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Cantika Maharani dari kelompok 10. Dan di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Dan poin pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang. Jadi implementasi sendiri menurut KBBI memiliki pengertian pelaksanaan ataupun penerapan. Sedangkan Pancasila yaitu landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara Indonesia. Implementasi atau penerapan ideologi nasional Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan ini, baik di bidang politik, sosial, budaya maupun ekonomi, memiliki cakupan yang amat luas. Dan bila diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka negara akan memiliki martabat dan berjalan sebagaimana tujuan, visi, dan misi Pancasila, yang merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Jadi, yang dimaksud dengan implementasi Pancasila yaitu mewujudkan nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasil NIM di 2019-1142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu tentang implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila di bidang politik, melihat situasi politik saat ini banyak orang yang tidak menerapkan nilai Pancasila, maka harus diterapkan adanya implementasi Pancasila. Yang pertama yaitu sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu menandakan bahwa kegiatan politik Indonesia harus menjunjung tinggi moral. Karena moral tertinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah ketuhanan. Sedangkan moral keagamaan di sini adalah ketuhanan atau kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi implementasi sila pertama ini lebih cenderung pada sikap para calon perwakilan rakyat yang harus memberikan contoh dan tidak keluar dari agama masing-masing. Dan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengarah pada kemanusiaan dan menjunjung keadilan. Jadi diharapkan perwakilan rakyat atau orang-orang yang bergerak pada bidang hukum lebih bisa menegakkan hukum yang berlaku dengan adil. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pancasila dalam kehidupan politik, pengamalan nilai persatuan dalam bidang politik, yaitu implementasi sila ketiga adalah menumbuhkan rasa rasionalisme dengan mengenalkan politik yang sehat kepada remaja. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya kalau kita lihat dalam dunia politik yaitu penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia, itulah contoh untuk sila keempat. Sila keempat ini pada bidang politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus mendengarkan suara rakyat. Karena yang merasakan semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah rakyat itu sendiri. Untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam kehidupan politik beberapa hal yang berkaitan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik yang erat dengan konsep sila kelima ini antara lain adalah gotong royong, tolong menolong, dan kasih sayang terhadap sesama. Untuk implementasinya sila kelima ini adalah dengan mendapatkan hak dan masyarakat harus melaksanakan kewajiban dengan baik dan tidak membedakan rakyat dengan status ekonomi dan selalu berusaha memperbaiki kehidupan rakyatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Dan selanjutnya ada Pancasila di bidang ekonomi yang berlandaskan pada sila ketiga, yaitu menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi dengan dasar-dasar dan moral kemanusiaan seperti di atas ekonomi Pancasila, meskipun tidak menghalangi motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan, namun tidak mengenal predator-predator ekonomi yang satu memangsa yang lain. Ekonomi Pancasila berakar di bumi di Indonesia. Meskipun ekonomi dunia sudah menyatu,
pasar sudah menjadi global, namun ekonomi Indonesia tetap diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, yaitu sila persatuan Indonesia. Dan selanjutnya, mengamatkan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi kegiatan ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kita tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan demikian berlandaskan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik meskipun kegiatannya sudah mengglobal, yaitu ini berlandaskan pada sila keempat. Dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Di bidang ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-Undang Dasar secara eksplisit disebut demokrasi ekonomi. Dengan perkataan lain, ekonomi Pancasila tentulah harus disertai oleh nilai-nilai Pancasila. Atas dasar itu, maka ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bukti dari Pancasila di bidang ekonomi ini berlandaskan pada Pancasila, yaitu sila ke-1. Dan selanjutnya yaitu adalah keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak. Ekonomi Pancasila dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berlandaskan pada sila kedua. Presentasi dari teman saya yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Implementasi Pancasila setiap sila dalam bidang sosial budaya antara lain yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa bukanlah agama atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu penalaran yang bersumber dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila yang keempat ini, Indonesia mempunyai hak kedudukan dan kewajiban yang sama, tidak ada yang berbeda-beda atau yang dibeda-bedakan. Yang terakhir yaitu yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat, keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Ghazali dengan NIM D2019-1139. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 10. Baiklah. Melanjutkan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1. Keamanan merupakan suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Keamanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah bangsa dan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik ekonomi, militer, politik, dan upaya-upaya diplomasi.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bela negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang menunjukkan bahwa bela negara telah menjadi urgensi sejak Indonesia merdeka. Pasal 27 ayat 3 dan bab 8 dan bab 13 pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan pembela negara di Indonesia. Terdapat 3 komponen pertahanan dan keamanan negara, yaitu TNI, Polri, dan komponen-komponen cadangan yang berupa masyarakat dalam bidang bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara yang telah diperjuangkannya, yang meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sila ketiga. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatan. Bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dan perang. Menurut pandangan bangsa Indonesia adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan, tidak sesuai dengan martabat manusia. Hal ini berkenaan dengan sila kedua, di mana Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan adil dan beradab. Baiklah, saya akan membacakan penutup dari kelompok kami. Implementasi Pancasila merupakan pelaksanaan atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of life bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kunci dalam pengimplementasian. Oke, saya akan bacakan penutup. Implementasi Pancasila merupakan pelaksanaan atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara, way of life bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kunci pengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, berbineka tunggal ika, dan lebih cepat terwujud dalam wujudkan wilayah Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan, yang bisa kami memberikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung sesuai kebijakan dari moderator. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.